Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Munir surat Ar-Ra'd ayat nomor 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Nah, Imam Nawawi dalam tafsir Munirnya itu menjelaskan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah itu berkuasa menghapus atau merubah takdir dan menetapkannya. Nah, Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwa ada dua catatan. Pertama, catatan yang ditulis oleh para malaikat seperti malaikat Raqib dan Atid. Nah, catatan ini yang bisa berubah. Yang kedua, catatan yang ditulis oleh Al-Qalam di Lauhul Mahfud. Nah, catatan ini yang tidak bisa berubah. Jadi kalau Anda bertanya apakah catatan takdir bisa berubah, jawabannya ya. Yang mana yang bisa berubah? Yang ada di catatan malaikat, sedangkan yang di catatan Al-Qalam atau Lauhul Mahfud tidak berubah. Ini yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi lebih memilih Lauhul Mahfud sebagai ummul kitab dibanding dengan pendapat yang mengatakan ummul kitab adalah kalam Allah itu, ya kan? Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya, hikmah dari dituliskannya ilmu Allah di Lauhul Mahfud itu supaya malaikat tahu bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi secara rinci detail. Istilahnya masternya lah, skenario-nya itu supaya para malaikat tahu. Nah, untuk menjelaskan ini Imam Nawawi itu menuliskan sebuah riwayat, kanallahu la syai'un summa khalaqa lauha wa asbata fihi ahwalu jami'il khalqi ila qiyamis sa'ah. Jadi ketika Allah, saya susah ngomongnya ini takut salah ngomong. Allah ini, mohon maaf kalau salah, Allah ada sendirian, ya mubinaf sihi mukhalafatu lil hawa. Nah, kemudian dia menciptakan kolam. Nah, Al-Qalam ini kemudian menulis tentang kejadian seluruh alam sampai hari kiamat. Nah, tulisan ini Al-Qalam di Lauhul Mahfud. Yang pertama. Yang kedua, Allah wujud. Qiyamu binafsih. Mohon maaf kalau salah ya. Nah, kemudian berfirman kepada ilmunya, jadilah kitab, maka jadilah Al-Kitab. Kemudian yang lainnya bahwa diciptakan kolam, diciptakan Lauhul Mahfud, diciptakan istilahnya apa, berfirman kepada ilmu Allah. Nah, simpulnya begini, kembali lagi pada ini penafsiran yang istilahnya apa, yang ringkas. Jadi kalau ngomongin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, ini kan ngomongin tentang tulisan. Allah berkuasa merubah tulisan atau tidak merubah tulisan. Nah, mengenai ini ada 3 pendapat besar. Pertama, pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Umar yang mengatakan semuanya bisa Allah berubah kalau berkehendak tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa semuanya bisa berubah, tetapi ada pengecualian, yaitu masalah kematian, masalah rezeki, masalah bahagia dan sengsara nggak dirubah itu masalah semua. Dan yang ketiga, pendapat yang mengatakan maknanya itu bukan itu tapi yang lain, misalnya tentang bab dosa, itu dosa bisa dihapus atau tidak dihapus, atau masalah ketika orang dalam tidur itu ruhnya bisa dikembalikan atau tidak dikembalikan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kemudian mengenai ummul kitab itu juga ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ummul kitab adalah Lauhul Mahfud,
Seperti yang kecenderungan Imam Nawawi di sini, ada yang mengatakan ummul kitab adalah ilmu Allah, silakan mau pilih pendapat mana. Tapi kalau melihat ini sepertinya Imam Nawawi lebih memilih pendapat bahwa ummul kitab adalah Lauhul Mahfuz. Ya sudah, isinya memang begitu saja. Sudah jelas ya? Artinya dengan pemahaman tentang masalah yamhullahu ma yatawa yuthbit secara komprehensif, mengerti perbedaan pendapat para ulama, kita akan menjadi berpikiran lebih luas lah, kira-kira begitu. Tidak sempit. Nah, selain tentang keterangan ini, Imam Nawawi juga menambahkan tentang bantahan-bantahan orang kafir terhadap kenabian Nabi Muhammad, tentang asbabun nuzul. Nanti pada bab lainnya lah. Kita pada sekarang fokus pada yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Nah, mengenai umul kitab, Imam Nawawi sepertinya itu hanya mengatakan, intinya beliau ingin mengatakan begini, kitab catatan itu ada dua, ada catatan malaikat yang bisa berubah, ada catatan al-qalam bil lauhul mahfuz yang tidak bisa berubah. Kira-kira begitu. Jelas ya? Jadi kalau mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam tafsir ini, kalau yang dimaksud perubahan ya di sini perubahan catat. Jadi kalau sudah terlanjur, tapi tetap ada rahasia. Karena perubahan yang ada di sini nih di catatan malaikat itu tidak berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Artinya kalau di sini berubah baik, nah rahasianya nggak nemu. Memang saya yang mengatakan ini berubah baik, kecuali ikut pendapat yang tadi. Tetapi kan rahasia ini, artinya apa? Kita dikasih ikhtiar untuk merubah ini nih yang di catatan malaikat. Yang tadinya kita jelek pengen jadi baik, yang tadinya bodoh pengen jadi pintar, yang miskin pengen kaya. Rubahlah di sini. Kalau kita punya ikhtiar merubah di sini, yang di sini urusan Allah kira-kira. Tapi yang di sini udah ada bocorannya tuh sama. Kira-kira begitu. Santai saja kalau begitu. Nah, dengan kata lain, kita urusin urusan kita, yaitu berikhtiar untuk merubah takdir supaya menjadi lebih baik. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang yang baik. Allahumma amin. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, lalu kapan? Ini kan ngomongin tulisan. Tadi sudah clear bahwa catatan takdir bisa dirubah. Oke, entah itu yang di catatan malaikat maupun di Lauhul Mahfuz. Lalu pertanyaannya, siapa yang merubahnya? Yang merubahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu perubahannya? Nah, di sini waktu perubahannya tidak diterangkan secara detail oleh Imam Nawawi. Tetapi pada tafsir-tafsir yang lain kita akan tahu bahwa waktu perubahan itu terjadi bisa sehari sampai 360 kali gitu. Atau sehari bisa terjadi pada setiap sepertiga malam yang awal, kan biasanya kan sepertiga malam yang akhir, ini sepertiga malam yang awal gitu kan. Itu berubah di sana. Kemudian yang ketiga, perubahan setiap hari Kamis. Nah, perubahan setiap hari Kamis itu maksudnya gimana? Maksudnya semua amal perbuatan kita itu dicatat oleh para malaikat. Catat, tulis semuanya, tulis. Jelek, buruk, berguna, tidak berguna, haram, halal, mubah, tulis. Nah, nanti pas hari Kamis disortir. Mana yang akan mendapat balasan pahala, catat. Mana yang akan mendapat balasan siksa, catat. Mana yang tidak akan mendapatkan balasan, hapus sajalah, ngepeng-ngepeng tulisannya. Kayak kita begitu. Itu pada hari Kamis. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tahunan. Itu setiap tanggal 10 bulan Rajab, ada yang mengatakan setiap malam Lailatul Qadar, seperti itu. Pada malam Lailatul Qadar atau tanggal 10 bulan Rajab itu semuanya direvisi. Setelah selesai udah nanti tahun depan lagi, kira begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi ketika ajal manusia tiba. Maksudnya gimana? Yo, kalau di dalam riwayat itu diceritakan begini. Ada laki-laki nih beramal soleh sejak kecil, gede, terus amal soleh, terus pas dia mau meninggal berbuat maksiat, kemudian meninggal dalam keadaan suul khotimah, na'udzubillahi min dzalik, maka semua amalnya hapus, yang ditetapkan adalah dia suul khotimah. Dan sebaliknya, ada orang yang dari kecil dia maksiat terus, berzina, dosa dan bla 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 bla, pas mau meninggal tobat belum ngapa-ngapain tuh, baru tobat doang meninggal husnul khotimah. Nah, maka itu yusbit
husnul khotimahnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bahwa iman Islam, semua dosanya hapus, yamhu yusbitnya adalah kira begitu. Nah kemudian yang lain ada yang mengatakan itu setiap kurun tertentu. Kalau nggak salah ini riwayat dari Sayyidina Ali nih, bahwa dalam jangka waktu kurun tertentu sebuah kaum itu berubah. Ada yang dihapus, ada yang ditetapkan, nah kira-kira begitu. Dan lain-lain dan lain-lain, kira saya kira jelasnya itu waktu perubahannya. Tadi apa yang dirubah sudah, siapa yang merubah sudah, waktu berubahnya sudah komplit. Apalagi yang tentang masalah asbabun nuzul ayat ini nanti ada fokus. Lalu tentang ada subhat orang kafir yang istilah menentang kenabian Nabi, nanti pada kesempatan lain ada di sini singkat dijelaskan pada tafsir Nawawi mengenai ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.